Halo, selamat siang Hana. Halo, selamat siang juga Laras. Hari ini gimana nih Han kabarnya? Kebetulan hari ini baik banget, cuacanya juga enak. Terus aku juga baru banget beli baju baru dan kayak lagi dipakai sih hari ini. Wah, tapi bajunya bagus banget sih Han kamu pakai. Jadi Hmm, kesannya lebih cerah nih daripada sesi sebelumnya nih. terima kasih ya. Oke, sama-sama. Nah, di sesi ini saya mau berterima kasih banget sama kamu karena hari ini kamu sudah mau meluangkan waktu untuk konseling dan saya juga mau minta maaf sama kamu karena di sesi konseling yang ketiga ini memang mau nggak mau kita lakukannya ini lewat Teams ya karena ada kendala di kampus ministry. Tapi saya harap konseling hari ini dapat berjalan dengan lancar ya seperti sesi-sesi sebelumnya. Oke. Oke, baik sebelum kita mulai proses konselingnya nih, saya mau bertanya deh, kamu masih ingat nggak sih asas-asas yang kita gunain dalam proses konseling? Sama Eh, seperti sebelum-sebelumnya? iya, saya masih ingat kok tentang asas-asas yang kita udah omongin di pertemuan sebelumnya. Oke, berarti Hana masih ingat ya. Oke, memang pada dasarnya konseling yang akan kita jalani ini tuh sama aja kayak tujuannya, sama kayak konseling yang sebelumnya, tapi memang untuk sesi ini agak dikhususkan sedikit dan ada perbedaan di mana kita akan lebih fokus sama permasalahan yang kamu alami sekarang dan kira-kira apa sih keterkaitan antara permasalahan yang sedang kamu alami dengan pendekatan yang sudah saya pilih dan sempat saya mention juga di pertemuan sebelumnya. Apakah sampai sini jelas? Jelas. Oke. Sejauh ini Hana ada pertanyaan atau enggak? Udah kok, jelas kok belum ada pertanyaan apapun sih untuk sekarang. Oke, baik. Berarti kita udah mulai bisa nih ya, mulai sesi konseling kita hari ini. Iya, bisa. Oke, makasih banyak ya Hana atas ketersediaan kamu untuk menjalani konseling hari ini. Jadi pada sesi konseling kita kali ini, kita akan mulai nih membahas mengenai kaitan permasalahan kamu dengan pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy yang biasa kita singkat REBT, terus juga bakal kita kaitin dengan permasalahan kamu yaitu I must dim life if things don't go well. Itu ya Hana Oke. ya. Oke, Oke. pada sesi pertemuan sebelumnya saya juga udah menjelaskan nih sama kamu apa sih REBT itu. Nah, kira-kira kamu masih ingat nggak? Mungkin kalau misalkan kamu masih ingat, kamu bisa tolong jelasin ke saya secara singkat dan ringkas aja dari POV kamu REBT itu seperti apa? Kalau menurut saya REBT itu pendekatan yang punya pandangan yang bilang kalau misalnya setiap manusia itu punya kecenderungan berpikir secara irasional, terus pendekatan ini tuh tujuannya juga untuk ngilangin gangguan emosional yang dampaknya negatif bagi diri sendiri karena bisa Hmm. nimbulin perasaan kayak rasa cemas atau rasa marah gitu. Oke, very good Hana. Memang itu ada kaitannya dengan eh, reaksi-reaksi yang negatif ya. Makasih banyak ya atas jawaban kamu. Oke, sekarang kita akan bahas nih apa kira-kira Kak keterkaitan antara pendekatan REBT ini dengan permasalahan kamu yang sedang kamu alami sekarang. Oke. Oke, jadi karena permasalahan kamu ini I must dim life if things don't go well, ini tuh punya arti yaitu permasalahan yang seolah-olah kamu ini tuh kalau misalkan ada keinginan atau ada keyakinan terus nggak terrealisasikan dengan baik atau nggak terkabulkan, kamu tuh seolah-olah akan mengutuk hidup kamu. Dan itu, permasalahan kamu ini merupakan salah satu permasalahan dari 11 irrational belief menurut REBT, gitu. Hmm. Sampai sini Hana ada pertanyaan? Belum ada sih untuk sejauh ini. Oke, sekarang saya ingin bertanya nih sama kamu. Menurut kamu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu mengalami permasalahan irrational beliefs yang tadi ini, yang I must dim life if things don't go well? Mungkin karena emang pada dasarnya saya juga anak perempuan pertama, terus punya sifat yang ambis juga, terus tuh pokoknya pengen, hal yang saya capai itu tuh hasilnya tuh baik lah pokoknya buat saya. Mungkin saya juga bisa dibilang orang yang produktif karena saya tuh juga banyak banget kegiatan lain, kayak misalnya masih nari di sanggar, terus ikut berbagai macam perlombaan juga, terus saya juga ngajar anak SD di gereja. Walaupun kayak gitu tuh saya juga ngerasa sebenarnya dilihat sih sama teman-teman saya. Kalau misalnya teman-teman saya tuh bilang kalau saya tuh orang yang semuanya serba bisa lah, terus kayak ya bahkan mungkin bisa menyentuh kata sempurna juga gitu. Hmm. Tapi tuh saya tetap ngerasa nggak
apa ya, nggak ngerasa kalau misalnya kayak nggak puas aja sih sama, diri saya selama ini. Itu tuh Oke. awalnya waktu pas saya selalu ngasih tahu nih ke orang tua saya capai A, B, C, D gitu kan, bahkan menang perlombaan yang sebenarnya tuh itu jadi juara yang emang patutlah untuk diapresiasi. Cuman Mhm. saya nggak dapet respon yang kayak gitu sih dari orang tua saya. Nah, jujur banget, saya pengen banget sih sebenarnya untuk dapetin itu semua atau kata-kata motivasi untuk prestasi yang dari orang tua saya yang bilang gitu. Tapi ya udah, mereka kayak nggak sesuai dengan itu semua dan saya juga ngerasa kalau misalnya kayak feedback atau responnya itu nggak sesuai sama apa yang saya harapin. Sesimpel kayak dilihat, dipandang, atau dikasih kata-kata motivasi lah gitu. Terus Mhm. akhirnya yang awalnya saya ngerasa nggak puas sama diri saya sendiri, akhirnya saya mandang dan nganggep kalau misalnya orang tua saya tuh juga nggak pernah ngerasa puas sama sesuatu yang udah saya lakuin gitu. Mhm. Dan orang tua juga jadinya kayak, maunya tuh saya untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi lagi. Oke. Walaupun kayak gitu, saya tuh menggapai suatu hal yang lebih tinggi, saya tuh jadinya mikir kalau misalnya kayak, apakah kalau misalnya saya bisa, saya juga jadinya dilihat dan dipandang sama mereka gitu. Itu sih yang pertanyaan saya yang ada di pikiran saya selama ini gitu. Makanya setiap orang lain yang kayak muji saya atau mandang saya terhadap sesuatu, dengan maksudnya effort yang besar tanpa disengaja, saya tuh jadinya malah ke-trigger dan mungkin ngerasa kesinggung, sampai ngerasa kalau misalnya tuh sebenarnya saya nggak puas sama diri saya sendiri dan kepercayaan yang ada di diri saya juga, rendah banget lah pokoknya. Terus jadinya akhirnya itu tuh yang jadi dampak di kehidupan saya yang jadinya tuh saya juga emosional sama sesuatu hal yang sebenarnya kayak orang lain tuh nggak pernah seemosional itu. Oke, berarti kamu ini merupakan sosok yang sangat ambisius, terus rajin dan tekun gitu ya? Berarti bisa dibilang kamu ini orang yang perfeksionis ya, Han, ya? Iya, kalau bisa Ok dibilang sih saya termasuk orang yang perfeksionis sih. oke, jadi dengan kamu menaruh effort sepenuh itu, sebesar itu, pasti kamu sih pengen banget ya untuk mendapatkan hasil dan feedback yang setara bahkan lebih baik. Bener ya, Hana? Iya, betul sekali. Oke. Saya mau simpulkan sedikit nih, bahwa sebenarnya kamu kan merupakan sosok yang sangat perfeksionis dan kamu dilihat sebagai individu yang hampir menyentuh kata sempurna oleh teman-teman kamu semua. Tapi walaupun kayak gitu, kamu pasti tetap nih ngerasa kamu nggak puas sama diri kamu sendiri dan hal tersebut pastinya juga dipicu oleh kurangnya apresiasi dan pandangan baik dari orang tua kamu. Sampai kamu ngerasa ada dampak yang negatif nih, kamu jadi ngerasa kok kehidupan kamu sekarang kayak jadi nggak tenang, selalu emosional, nggak pernah puas sama diri sendiri, dan pada akhirnya kamu sering banget nih buat, jadi ngerasa kayak kurang percaya diri gitu ya? Iya, iya benar sih. Oke. Makasih banyak ya Hana udah cerita panjang lebar dan terbuka banget buat saya, makasih juga udah menjawab dan menjelaskan dari pertanyaan saya ya. Saya ngerti banget sih bahwa hal tersebut tuh, sangat ngeganjel di hati, terus jadi ngebuat hidup tuh seakan-akan jadi nggak tenang, pikiran juga nggak tenang. Nah, Iya, soal pikiran nggak tenang gitu nih, kira-kira apa yang kamu rasain selama pikiran kamu kayak nggak tenang gitu? mungkin jadinya kayak capek sama sedih sendiri juga sih gara-gara itu. Oke, berarti kamu sedih sama capek lah, lelah Iya. ya? Oke, makasih banyak udah menyadari dan mengakui perasaan itu ya, karena memang nggak gampang buat orang-orang buat menyadari dan mengakui perasaan itu, karena banyak yang denial juga. Tapi nggak apa-apa kamu ngerasain sedih dan lelah, karena apapun yang kamu rasain itu adalah valid dan kamu berhak untuk merasakan itu. Oke, Hana? Oke, Oke. Sekarang apakah kamu ngerasa tenang? mungkin karena tadi habis cerita jadinya kayak agak ke-trigger terus jadinya agak lumayan deg-degan sih sekarang. Oh, kamu ngerasa agak deg-degan ya, agak kurang tenang. Iya. Oke. Kamu butuh waktu nggak buat nenangin diri? Mungkin boleh Kak kalau misalnya emang dibolehin sih. Oke, saya mau kasih kamu waktu 15 detik ya untuk nenangin diri. Cukup nggak kira-kira nih 15 detik? Cukup kok. Oke. Silakan ya, Nah. Oke. Oke, 15 detik udah selesai ya. Kita atur nafas dulu deh biar Hana mungkin lebih tenang lagi. Apakah Hana siap? Siap. Oke. Hana boleh tarik nafas dalam-dalam, tahan, lalu buang.
Tarik nafas lagi, tahan, lalu buang. Sekali lagi ya, Han, ya. Tarik nafas, tahan, lalu buang. Oke. Apakah Hana udah ngerasa jauh lebih baik sekarang? Sekarang udah ngerasa jauh lebih baik banget sih. Oke. Kalau kayak gitu kita berarti bisa masuk ke tahap selanjutnya ya. Oke. Oke, jadi pada tahap ini, yang sekarang ini, kita akan coba menerapkan teknik untuk pelan-pelan nih kita cari jalan tengahnya dari permasalahan permasalahan kamu ini. Tapi sebelum kita coba nih tekniknya, kita pasti akan membahas dulu nih mengenai irrational belief sendiri. Kamu pernah dengar nggak irrational belief itu apa? Sebenarnya pernah dengar, cuman agak kurang tahu juga sih pengertian dari irrational belief itu apa. Oke, berarti kamu pernah dengar ya? Ya. Oke, nggak apa-apa. Berarti saya akan jelasin ya. Jadi, irrational belief ini adalah suatu keyakinan dan ekspektasi dari diri manusia yang mana ketika ekspektasi atau keyakinan kamu ini tuh nggak sesuai atau nggak terpenuhi, maka hal tersebut bakal menyebabkan dampak yang negatif. Jadi, apapun yang kamu inginin, yang kamu yakinin, terus itu pasti bakal dilakuin gimana pun caranya dan effortnya pasti bakal gede banget. Meskipun resikonya dan konsekuensinya kurang baik, tapi walaupun resiko dan konsekuensinya ini kurang baik, walaupun kayak gitu, karena kamu udah telanjur menganggap kalau ini adalah sebuah keharusan yang harus dipenuhi, jadi kamu bakal tetap terobos aja, walaupun kamu tahu nih resiko dan konsekuensinya kurang baik. Sampai situ Hana ada pertanyaan? Mungkin saya mau nanya sih, kalau misalnya saya punya keyakinan irasional bahwa saya bakal ngutuk hidup saya apabila maksudnya nggak sesuai dengan keharusan saya, itu termasuk Mhm, irrational belief ya berarti? betul banget Hana, itu termasuk Oke. irrational beliefs. Good job. Kamu keren loh bisa jawab soal itu. Makasih banyak ya. Iya, sama-sama, Kak. Oke, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang keterkaitan atau hubungan atau bisa dibilang connecting line nih antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, menurut MBCT atau Mindfulness Based Cognitive Therapy, itu nanti salah satu tekniknya ya. Jadi pikiran ini cenderung mempengaruhi perasaan dan perilaku, begitupun sebaliknya. Jadi pikiran yang negatif atau irasional itu bakal memicu emosi negatif juga, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perilaku yang nggak sehat. Kayak contohnya kamu menghindar, atau enggak kamu selalu berpikir hal-hal negatif atau yang merugikan secara berulang-ulang. Nah, demikian pula perilaku tertentu itu dapat mempengaruhi pikiran dan perasaan kamu. Contohnya nih, pada permasalahan kamu ini, kamu kan memiliki pikiran yang irasional atau pandangan yang negatif, yang sifatnya itu adalah sebuah keharusan. Nah, ketika apa yang kamu harapkan itu nggak sesuai, kamu akan berpandangan atau berpikir irasional atau negatif dan akhir-akhirnya juga itu bakal berpengaruh sama pikiran dan sikap kamu dan perasaan kamu juga. Jadi sikap dan perasaan kamu ini bisa menimbulkan emosi-emosi negatif seperti permasalahan kamu pada awalnya, seperti mudah marah, mudah emosional, kesal, cemas, dan lain sebagainya. Apakah Hana sampai sini udah paham? Oke, saya paham sih, Kak. Oke, kalau begitu, kamu ingin bertanya sesuatu mengenai hal-hal kayak gitu? Sejauh ini belum ada sih. Nggak ada ya? Oke, makasih banyak ya Hana udah menyimak saya dengan baik. Oke, setelah kita kaitkan pendekatan dengan permasalahan kamu ini, sekarang kita akan coba masuk ke dalam teknik ya. Apakah kamu masih ingat teknik apa aja sih yang bakal kita pakai? Sejauh yang saya ingat sih ada 2 teknik ya, Mhm. Kalau misalkan kamu tahu nih ada 2 teknik, boleh nggak kasih tahu saya kira-kira 2 teknik itu apa sih? MBCT sama reframing. MBCD sama reframing. Iya, Oke, good job Hana. Kita akan menggunakan 2 teknik, yaitu teknik yang pertama adalah MBCT atau Mindfulness Based Cognitive Therapy dan reframing. Sekarang kita coba terlebih dahulu nih ya menggunakan teknik yang MBCT. oke. Oke, teknik MBCT sendiri itu bisa disederhanakan menjadi mindfulness. Jadi dengan teknik ini, setiap kali kamu sudah mulai merasa bahwa pikiran, keyakinan, atau sikap dan perasaan kamu ini udah mulai bersifat negatif, kamu bisa menerapkan salah satu dari teknik mindfulness ini yaitu meditasi. Gitu. Oke. Tapi kadang kalau kita lagi kurang kayak ngerasa mindful itu gambarannya kayak apa ya? Maksudnya boleh tolong dijelasin nggak? Oke, jadi memang seringkali itu, kita tuh pasti nggak ngerasa mindful, itu pasti banget. Jadi kayak misalkan tubuh kita ada di sini, tapi pikiran dan keyakinan kita pasti kemana-mana, larinya kemana-mana, dan bahkan penuh dengan berbagai amarah juga.
Dan, hal-hal tersebut bisa dikaitkan entah seputar diri sendiri, keluarga, kejadian masa lalu, atau berita buruk. Nah, ketika kita membiarkan kecemasan atau pikiran irasional ini mendominasi kita, maka kita pasti bakal sakit, kita bakal menderita, dan kita akan selalu ngerasa kayak, "Kok hidup kita tuh nggak tenang ya?" Nah, kita bisa Oke. keluar dari rasa negatif tersebut dan menjadi lebih damai serta tenang dengan mengambil waktu untuk mindfulness. Jadi kita satuin di pikiran dan tubuh kita beri perhatian penuh kita dengan apa yang udah terjadi di saat ini. Nah, dan mindfulness ini juga membantu kita untuk mengubah dan mengolah cara pandang sehingga kondisi mental kita akan terasa lebih damai dan tenang. Maka dari itu ketika kita mindful, kita tidak akan lagi reaktif yang berlebihan atau over terhadap apapun yang terjadi di sekitar kita dan pada diri kita sendiri. Jadi kita nggak bakal mudah terprovokasi, nggak bakal mudah marah, emosional, dan kita bakal jauh dari kata stres, gitu ya, Hana? Oke. Oke, kalau begitu tadi kan Hana bilang kalau Hana udah ngerti kan ya, udah paham tentang ini? Iya, Oke, boleh nggak saya nanya sesuatu? boleh. Nah, berdasarkan penjelasan saya tadi nih, kira-kira kamu tahu nggak kesimpulan dari tujuan meditasi mindfulness ini apa? Eee, Kalau ada gambaran saya boleh mungkin jelasin dari menurut pandangan saya aja? Oke, boleh. Oke. Gimana? Jadi kalau misalnya menurut saya sendiri ya, meditasi mindfulness itu tuh kayak ngelatih kita untuk nahan keinginan buat Mhm, ngehakimin atau nilai. Dan menurut saya juga meditasi dan mindfulness itu tuh bagian dari proses mengenal diri sendiri. Semakin kenal dengan diri sendiri, terus habis itu pikiran, perasaan, sikap, hati, dan hidup juga pasti bakal lebih tenang gitu ya. mhm, Dan mungkin juga dengan mindfulness ini kita tuh bisa untuk ngakuin dan nyadarin kalau misalnya penderitaan kita dan belajar maksudnya gimana cara untuk ngatasinnya. Kita tetap kita tetap derita secara dalam, cari akarnya dan akhirnya ya kita lepasin. oke. Itu jawaban yang sangat bagus banget. Jadi kita tatap derita kita secara dalam, lalu kita cari akarnya sampai dasar, dan pada akhirnya kita lepaskan pelan-pelan sampai hal negatif tersebut dapat menjauh. Gitu ya, Hana. Iya. Tapi, saya mau nanya, kalau kita tuh kapan aja sih maksudnya bisa untuk ngelakuin mindful meditasi ini? Oke, good question, Hana. Jadi mindfulness itu kayak otot sih. Jadi kita perlu latih diri kita sendiri dengan cara meditasi itu secara terus-menerus dan sesering mungkin di setiap harinya. Oke. Wah, sebenarnya saya lumayan tertarik sih, sama meditasi, terus maksudnya apalagi kita ngelakuin ini juga setiap hari gitu ya. Mhm, betul. Meditasi ini memang umum sekali orang-orang gunain untuk merefleksikan diri sendiri, Kak. Nah, karena tadi kamu bilang kalau kamu tertarik dengan teknik ini, apakah kamu ada pertanyaan? Iya sih, maksudnya apakah saya bisa maksudnya kayak nyobain buat sekarang kira-kira ada berapa macam meditasi yang bisa saya lakuin juga ya? Oke, jadi sebenarnya memang ada 3 macam meditasi, cuman untuk di sesi konseling ini kita akan coba satu terlebih dahulu, kita lihat perubahannya seperti apa. Dan, Oke. meditasi ini bakal saya jelasin terlebih dahulu ya, sebelum kita pelan-pelan sambil praktekkan. Oke. Oke, jadi kita, mulai nih dengan salah satu mindful meditasi, yaitu meditasi duduk. Jadi meditasi duduk ini kalau misalkan dilakuin secara benar dan teratur dan rutin, meditasi duduk ini bisa dapat mengurangi stres dan bahkan bisa menyembuhkan juga. Apakah Hana ingin mencoba meditasi pertama ini? Iya, saya mau cobain sih. Oke, jadi durasi meditasi duduk ini mungkin biasanya bisa di antara 5 sampai 35 menit ya dilakuinnya. Nah, Hana mau prakteknya ini sambil ingin duduk di kursi kah atau mau duduk di lantai sambil duduk bersila mungkin? Mungkin duduk di kursi aja sih. Oke. Nah, sekarang kita coba praktekin ya. Hana bisa pelan-pelan ikutin, instruksi saya ya. Oke. Nanti Hana bakal perhatikan nafas Hana yang masuk dan keluar dari lubang hidung Hana. Oke, kita mulai ya. Oke. Sadari nafas ini sepenuhnya, nafas masuk, saya sadari nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Kita coba sekali lagi ya, Hana ya. Oke.
Nafas masuk, saya sadari, saya nafas masuk. Nafas keluar, saya sadari, saya nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Oke. Nah, kalau misalkan Hana ngerasa sulit nih buat memperhatikan nafas Hana ini, hembusan nafasnya. Hana bisa ngerasain naik turunnya perut, tapi caranya tetap sama, seperti yang tarik nafas dan buang nafas tadi. Apakah Hana mau coba? Boleh boleh. Oke. Jadi, tangannya ada di atas perut, tapi sambil, tarik nafas dan buang nafas ya. Oke Oke, kita coba. Sadari, Hana boleh tarik nafas, oke. sambil sadari perut ini naik dan turun ketika bernafas. Nikmati nafas ini. Hana boleh sambil sedikit atau setengah senyum, karena dengan kita tersenyum bisa merilekskan otot wajah. Oke, sudah? Iya. Oke. Memang dengan ketika kita meditasi duduk ini, nggak jarang pikiran kita kemana-mana. Nah, ketika Mmm. meditasi ini terjadi, izinkan aja dan amati saja pikiran-pikiran yang Hana pikirkan tanpa menilai apakah ini adalah suatu hal yang baik atau buruk. Setelah itu Hana relakan dan Hana lepaskan. Nah, setelah tadi Oke. Hana ngelakuin meditasi itu, kira-kira gimana? Apakah Hana jadi jauh lebih tenang sekarang? Iya sih, jujur, sekarang ngerasa jauh lebih tenang. Oke, berarti ada buah hasilnya dong ya ini ya? Iya. Oke. Pada pertemuan selanjutnya nanti saya akan coba tanya lagi dan review kembali nih mengenai penggunaan teknik ini. Apakah kamu sudah sering mempraktekkan ini atau belum? Berapa kali sehari kamu mempraktekkan ini dan kira-kira apa perubahannya? Nanti kita lihat. Oke. Oke. Karena teknik pertama sudah saya jelaskan dan kita coba, selanjutnya saya akan menjelaskan ulang sedikit mengenai teknik kedua, yaitu reframing, dan kita akan coba menggunakan teknik reframing ini sekarang. Apakah Hana udah siap? Iya siap. Oke. Makasih ya Hana atas kesiapannya. Jadi saya mau jelasin dulu ya, pada teknik reframing ini terdapat 2 jenis, yaitu content reframing dan konteks reframing. Content reframing ini adalah bagaimana nanti kita ngelihat nih sisi baik dari sebuah peristiwa. Kemudian juga konteks reframing itu yaitu gimana caranya kita, menyikapi dari sebuah peristiwa. Jadi pasti nggak bisa dipungkiri bahwa kita dalam kehidupan kita sehari-hari pasti akan bersinggungan dengan hal-hal yang negatif, yang Oke. akhirnya membuat kita marah, jengkel, sedih, dan lain sebagainya. Nah, dengan menggunakan teknik ini, diharapkan banget nih kita bisa mengubah sudut pandang negatif kita menjadi, sudut pandang yang lebih positif dengan jauh lebih ikhlas, legowo, dan menerima dengan cara nanti kita belajar untuk me-reframe-nya atau membingkai ulang peristiwa tersebut dengan cara melihat sisi positif dari sebuah sebuah kejadian. Dan, dengan cara melihat peluang dari sebuah kejadian juga. Apakah sejauh ini Hana ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, boleh nggak maksudnya Laras untuk ngasih contoh saya tentang dari konten reframing sama konteks reframing? Oke, saya akan beri contohnya ya. Jadi, contoh konten reframing ini semisalnya nih, kita tuh punya saudara atau orang tua yang keras kepala banget. Nah, pasti dari sudut pandang negatif kita itu, pasti keras kepala itu berarti susah diatur atau sebagainya deh. Tapi berdasarkan cara pandang kita yang sudah bisa diubah ke yang lebih positif atau mungkin yang sudah mengetahui teknik reframing ini, sebetulnya sikap keras kepala itu kalau misalkan kita lihat dan kita bingkai ulang lagi, itu menandakan bahwa orang tua atau saudara kita tersebut tuh punya kepribadian yang kuat. Jadi nggak melulu, kayak susah diatur gitu. Oke, berarti kalau misalnya saya anggap dan mandang orang tua saya tuh nggak pernah ngapresiasi saya, itu termasuk hal yang negatif ya berarti? Yes, excellent Hana. Betul banget. Nah, coba Hana coba apa ya, bingkai kembali peristiwa tersebut. Apakah Hana tetap akan berpandangan negatif bahwa orang tua Hana ini nggak mau apresiasi dan mandang Hana?
Mungkin sejujurnya saya mandang itu di awal, tapi saat waktu pas Laras bilang kayak membingkai kembali peristiwa tersebut, kayaknya saya punya pandangan yang lebih baik sih. Mungkin saya ngerasa kalau misalnya orang tua saya bukan nggak pengen untuk ngapresiasi, tapi Mhm, bisa aja orang tua saya itu nggak tahu gimana caranya ngasih pujian atau ngasih yes. ngapresiasi dalam bentuk kata-kata, dalam bentuk kata-kata atau bentuk lain gitu ya. Orang tua saya mungkin Ya. juga mandang saya baik selama ini, tapi mungkin karena gengsi dan sifat tingginya, keras kepala, jadi saya nggak ngeliat itu sih di orang tua saya. Oke, you did a great job, Hana. Betul banget ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke konteks reframing. Gimana kalau kita langsung praktekin aja? Oke, boleh. Oke, jadi konteks reframing ini kurang lebih sama ya kayak tadi yang content reframing. Tapi memang konteks reframing ini lebih difokuskan ke gimana sih caranya kita menyikapi suatu peristiwa dengan cara yang lebih positif. Kira-kira Hana bisa nggak beri contoh ke saya berdasarkan permasalahan kamu ini? Mungkin karena saya udah kenal sama orang tua saya, makanya itu saya lebih milih untuk tenang dulu, terus habis itu, dengan cara maksudnya ngeredam emosi, terus pokoknya saya cooling down dulu, terus saya coba semaksimal mungkin untuk merefleksikan diri saya dan ngebingkai kembali, biar maksudnya saya tuh juga bisa untuk nemuin jalan keluar yang lebih positif sih. Yes, betul banget, Hana. Jadi saya ingatkan dan ulangi sekali lagi ya, bahwa dengan kita me-reframe kembali, kita bisa mengetahui dan menyadari ternyata dalam peristiwa tersebut pasti ada selalu makna positifnya. Nah, kita juga harus yakin sama Tuhan bahwa pada saat kita diberi suatu ujian atau cobaan, atau mungkin peristiwa yang kurang mengenakan, pasti di baliknya ada solusi. Nah, solusi itulah yang harus kita temukan dengan cara membingkai ulang peristiwa tersebut. Apakah Hana paham sampai sini? Ya, paham. Oke, jadi saya ingin menyimpulkan ya dari awal sampai akhir pada sesi konseling hari ini. Jadi pada kesimpulan kali ini saya simpulkan bahwa Hana ini memiliki permasalahan irrational beliefs, di mana Hana memiliki salah satu dari 11 irrational beliefs yaitu I must damn life if things don't go well. Dan pada permasalahan kamu ini saya mengaitkannya dengan pendekatan REBT dan dengan teknik reframing dan teknik MBCT. Dan teknik dan pendekatan tersebut itu cocok untuk dicoba dan terus dipraktikkan dengan permasalahan Hana, yang di mana Hana ini pada dasarnya sosok perempuan pertama yang ambis, rajin, serta tekun, dan bisa juga dibilang sebagai sosok yang perfeksionis. Dan dengan sifat Hana yang tersebut ini, pastinya Hana pengen banget nih apa ya, ada capaian tertentu dan menerima hasil dengan sangat baik dengan cara atau effort apapun. Tapi ketika Hana ingin menginginkan hal tersebut, seperti apresiasi atau pujian justru itu nggak Hana dapatkan dari orang tua Hana. Jadinya, Hana, nggak pernah puas sama diri Hana sendiri dan Hana juga menjadi sangat emosional atau mungkin terlalu over untuk menanggapi suatu hal. Tapi setelah Hana coba nih dengan 2 teknik tadi yang MBCT dan reframing, perlahan-lahan udah kelihatan nih buah hasilnya, di mana Hana udah lebih tenang dan belajar untuk ikhlas legowo melepaskan semuanya karena Hana sudah menerapkan teknik MBCT yaitu meditasi duduk. Dan Hana juga sudah berhasil mengambil sudut pandang yang lebih baik dan Hana juga tahu gimana caranya untuk menyikapi suatu hal lebih positif terhadap suatu masalah tersebut karena Hana sudah menerapkan teknik reframing yang tadi ini, yang konten reframing dan konteks reframing. Oke, terima kasih banyak ya Hana udah mendengarkan dan mempraktekkannya dengan baik. Nah, sekarang ini saya mau ngajak Hana nih buat berpikir, kira-kira harapan Hana di masa depan itu apa? Mungkin harapannya masih sama sama tujuan kayak awal ya. Kalau misalnya saya tuh pengen capai sesuatu hal sebaik mungkin dan saya pengen dipandang, dipuji, dan dikasih motivasi, dan dikasih apresiasi juga biar saya tuh lebih semangat untuk ngeraih impian-impian saya sih. Oke, hebat banget Hana. Semoga sesi konseling ini dapat membantu Hana ya dalam mencapai harapan yang Hana pengen. Iya. Amin, semoga bermanfaat. Oke, saya rasa kita udah sampai di penghujung sesi nih Han, dan kegiatan konseling hari ini udah cukup membuahkan hasil tadi ya. Jadi mungkin bisa kita selesaikan sampai sini aja ya. Oke, baiklah, Oke, Ras. tapi sebelum saya menutup sesi konseling kali ini nih, saya pengen nanya deh, kira-kira hasil yang kamu dapatkan sejauh ini selama sesi konseling ini tuh apa sih? Dan mungkin Hana bisa kasih tahu kesan yang Hana dapatkan.
Mungkin saya juga lebih tahu gimana saya bisa ngerubah pandangan negatif saya jadi yang lebih positif. Jadi Mhm. pemikiran irasional dan sikap yang negatif ini tuh bisa berubah buat jadi rasional dan positif. Saya juga lebih ngerasa adanya ketenangan yang semakin bertambah dalam kehidupan saya sekarang ini, dan semoga ketenangan dalam kehidupan saya ini tuh bisa bertahan dan saya rasakan terus-menerus setiap hari tanpa terkecuali. Meskipun saya yakin ke depannya pasti, bakal ada tantangan atau Mhm. rintangan yang serupa atau beda, bahkan bisa lebih berat lagi, tapi saya percaya dan bakal berusaha semaksimal mungkin juga untuk berhasil melewatinya. Karena saya udah kenal sama pendekatan REBT dan teknik MBCT dan reframing sih. Oke, cerdas banget. Makasih banyak ya Hana, you did very very well dan saya sangat bangga sama kamu. Iya, terima kasih juga ya Laras karena udah ngebantuin saya. Sama-sama. Oke, makasih banyak ya Hana atas tanggapan dan semua yang sudah Hana lewati. Semoga konseling hari ini dapat membantu Hana dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang Hana hadapi ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya akan saya adakan di minggu depan di hari dan di jam yang sama, yaitu hari Kamis jam 10 pagi ya. Nah, nanti kalau misalkan kamu ada urusan mendadak atau mau reschedule, kamu bisa kontak saya H-2 dan kamu udah punya kontak saya kan ya? Iya, udah ada kok, udah ada. Oke, nanti kamu bisa kontak saya H-2 ya. Oke, sekali lagi makasih banyak ya Hana atas partisipasinya. Oke, terima kasih banyak juga ya, Laras. Terima kasih kembali. Oke.